Sampean, Desa Lubusunut, Kecamatan Parmenangan. Saya sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada hamba Tuhan yang ada di sini, Pak Alki, karena di pertemuan kedua saya sendiri bertugas sebagai pemberita firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Dan sebelum saya membacakan firman, hikmat, mari kita mendengarkan Injil suci. Pembacaan diambil dari Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Shalom, selamat malam untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu tentang hati yang tulus. Hati yang tulus. Jadi pertanyaannya, saudara-saudari, apa kaitannya hati yang tulus dengan bacaan? Saya akan menjelaskan sedikit tentang mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan mengatakan, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Siapakah mereka itu yang hilang? Siapakah mereka yang harus kita cari? Adakah yang bisa menjawab siapakah orang itu? Itulah bagi kita semua saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus. Tuhan mengatakan, cari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Orang-orang yang hilang itu adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran. Orang yang hilang itu adalah orang-orang yang telah sesat. Tuhan memberikan kepada kita sebuah jalan yang sangat lurus. Itu adalah jalan kehidupan kita. Tuhan memberikan jalan yang sangat lurus. Siapa yang pernah ke daerah Huta Tinggi melalui Pagar Batu pasti tahu itu jalan yang sangat lurus, kurang lebih dari 3 km. Itu namanya Pusok Mitano, SMK Negeri 1 Sepokolon. Itu jalan yang sangat lurus. Kehidupan kita juga saudara-saudara sama seperti jalan yang lurus itu tadi. Tuhan berikan jalan yang sangat lurus, tetapi bagaimana kita melewati jalan ini? Itu dah pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita bisa melewati jalan ini? Bagaimana kita tidak tersesat dari jalan ini? Inilah yang harus kita ubah di dalam hidup kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sewaktu kita berjalan di jalan yang sangat lurus, disitulah banyak godaan-godaan, banyak cobaan-cobaan yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Banyak sekali cobaan. Cobaan dari siapa? Yang pertama, cobaan dari diri kita sendiri. Cobaan dari teman kita sendiri. Cobaan dari saudara kita sendiri. Cobaan dari keluarga kita sendiri. Terkhusus bagi kita anak muda sekarang. Sebelum saya jawab, cobaan dari siapa? Pasti kita sudah jawab. Orang yang paling, kita katakanlah orang yang paling spesial dalam hidup kita. Orang yang sangat spesial, itu akan membuat kita, menyeret kita keluar daripada jalan kebenaran. Dan Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mencari mereka, menyelamatkan mereka yang telah keluar dari jalan kebenaran. Tetapi bagaimana kita bisa
mencari mereka? Jika kita tidak punya pondasi, bagaimana kita bisa mencari mereka jika kita tidak punya bekal dalam hal ini? Supaya kita punya bekal, kita bisa membaca di Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Oke, salah satu saudara mohon dibacakan untuk kita semua firman Tuhan di Lukas 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, tetapi Bersama, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi kita baca bersama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Oke, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Terus pertanyaannya, siapakah anak manusia yang Tuhan katakan? Sewaktu Tuhan datang ke dunia ini, sewaktu Tuhan datang, dia lahir melalui dari Bunda Maria, dia lahir ke dunia ini, dia besar dan besar, dewasa dan dewasa. Dia mengatakan bahwa dia itu bukan anak Allah, tetapi dia mengatakan bahwa dia itu adalah anak manusia. Kenapa Tuhan mengatakan hal demikian? Jika Tuhan mengatakan hal demikian, saya adalah anak Allah di usia semuda, usia-usia seperti kita, Tuhan mengatakan, aku ini adalah anak Allah. Mungkin di usia 20 tahun Tuhan akan disalibkan. Itu mungkin. Tapi kita tidak tahu yang kebenarannya kan. Tapi Tuhan ingin firman Tuhan itu nyata dulu di dalam hidup manusia. Segala tugas-tugas Tuhan dinyatakan dulu di dalam Tuhan. Lalu dia mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Di mana dia mengatakan bahwa dia itu anak Allah? Sewaktu dia dihadapkan kepada Pilatus, Pilatus bertanya, apakah engkau anak Allah? Tuhan tidak menjawab, iya, apa anak Allah? Bukan. Tuhan bukan mengatakan demikian. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau sendiri yang mengatakannya. Itu berarti bahwa Tuhan itu diumpamakan seperti manusia itu sendiri. Tidak berbeda dengan manusia itu sendiri. Jadi untuk itu saudara-saudari, tugas Tuhan dalam dunia ini telah siap. Tugas dan tanggung jawab Tuhan sewaktu dia datang itu sudah siap. Dia telah menghapus segala dosa manusia. Dia telah menghapus segala kesalahan-kesalahan kita melalui tebusan daripada salib yang telah dia pikul ke Golgota itu. Tugas dia telah selesai. Dan tugas itu sekarang saudara Tuhan berikan kepada kita. Tugas itu Tuhan berikan kepada kita menjadi tanggung jawab besar kita. Sama seperti yang ada di Matius 10 ayat 16 dikatakan, aku mengutus engkau seperti domba. Tuhan mengutus kita. Tuhan membuat tanggung jawab yang besar kepada kita saudara. Tapi sebelum kita sampai ke sana, sebelum kita sampai ke pengutusan, sebelum kita sampai kepada hati yang tulus, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan jika kita tidak setia kepada Tuhan itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang pertama, bila kita mendengarkan firman Allah dan memelihara firman Allah. Setelah kita bisa mencari mereka, menyelamatkan mereka, mengembalikan mereka ke jalan kebenaran, maka genaplah seperti yang Tuhan katakan kepada kita di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini juga anak Abraham. Tuhan mengatakan, hari ini akan terjadi keselamatan kepada kita saudara-saudaraku. Ada amin? Amin. Hari ini akan terjadi keselamatan kepada kita semua yang terkasih dalam Kristus Yesus jika pertama kita mendengarkan firman Allah. Ada amin? Amin. Hari ini akan terjadi keselamatan untuk kita semua saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus jika kita menerima firman Allah, jika kita memelihara firman Allah, jika kita bisa memelihara dan juga bisa menyampaikannya kepada orang-orang lain. Ada amin? Amin. Kita juga bisa menjadi seorang yang telah terselamatkan jika kita bisa mendengarkan firman Allah, memelihara firman Allah, mencari mereka yang telah hilang, menyelamatkan mereka yang telah hilang, mengalihkan mereka ke jalan kebenaran. Maka malam ini juga kita akan diselamatkan. Ada amin? Amin. Setelah kita menerima firman Tuhan, setelah kita menyucikan pikiran kita sendiri, setelah kita mendengarkan firman Allah itu tadi, memeliharanya di dalam hati kita,
bisa menyampaikan firman itu kepada orang lain, bisa mencari mereka, menyelamatkan mereka, mengembalikan mereka ke jalan kebenaran itu tadi, maka kita semua di sini akan diselamatkan oleh nama Tuhan. Ada amin? Amin. Amin firman Tuhan. Baiklah, kita semua menjadi satu dalam organisasi, satu dalam perkumpulan, bersatu, berkumpul, bersama-sama memuji nama Tuhan, bersama-sama bekerja sama juga. Saya katakan karena saya juga punya pengalaman juga dan punya keinginan juga menjadi seorang pelayan. Karena ini hari kedua saya mengikuti ibadah di gereja lain. Gereja, saya katakan gereja Pentakosta, karena di gereja-gereja HKBP, gereja Kristen, gereja PKB, saya pernah mengikuti seperti biasa saja, ibadah seperti biasa saja. Tetapi di dalam organisasi kita ini, di dalam perkumpulan kita ini, saya diajarkan bahwa kita itu sangat beragam, saudaraku. Di dalam organisasi kita ini, pikiran saya disucikan, pikiran saya semakin mengenal, melayani perkara yang kecil supaya kita bisa diberangkatkan kepada perkara yang besar. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah yang berkuasa tinggi di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal, Allah yang kami percaya. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Kami sangat berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan untuk malam hari ini, malam yang suci ini yang Tuhan berikan kepada kami. Satu persatu Engkau berangkatkan dari tempat kami ya Tuhan, berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, saya telah membacakan firman-Mu, dan Engkau berkuasa di dalam pikiranku ya Tuhan, di dalam mulutku menyampaikan kesaksian daripada firman-Mu kepada teman-temanku yang berkumpul di sini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membasuh pertama pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah hati kami ya Tuhan, supaya kami masuk ke dalam jalan kebenaran ya Tuhan, supaya kami jangan keluar daripada jalan yang lurus itu tadi ya Tuhan. Karena jika saya memikirkan ya Tuhan, jika saya berjalan di jalan yang sangat lurus itu Tuhan, saya sangat menikmati betapa besarnya kuasa-Mu ya Tuhan. Jadi saya memohon ya Tuhan untuk kami semua yang berkumpul di sini. Saya memohon kepada-Mu, sucikan hati kami ya Tuhan, sucikan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami jangan tersesat, supaya kami jangan keluar daripada jalan kebenaran, tetapi kami bisa mencari, menyelamatkan saudara-saudara kami yang tersesat itu tadi ya Tuhan. Kami tidak bisa berdiri, kami tidak bisa bergerak jika tidak Tuhan yang menggerakkan hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami mohon di dalam nama Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami, menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu, menjadi orang yang akan Engkau utus kepada orang-orang yang jahat Tuhan, bukan orang yang Kau utus kepada orang baik, bukan orang yang Kau utus kepada orang-orang atau kepada orang yang telah mengenal Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau bisa menyiapkan hati kami supaya Engkau bisa mengutus kami kepada orang-orang yang jahat itu tadi ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam segala permohonan kami ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan ya Tuhan. Untuk itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, hapuskan segala dosa kami, baik secara sengaja maupun yang tidak sengaja, baik dalam pikiran maupun dalam perkataan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.